Sebelum memulai video, perkenalkan saya Gloria Angelina Liberty, NIM 20104171132, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Saya akan membacakan hasil terjemahan artikel dan ringkasan video saya. Video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Baik, langsung saja. Terjemahan artikel. Ada pasang surut dalam urusan manusia yang terbawa arus membawa ke keberuntungan. Pada awal 1980-an, kekhawatiran tentang kepuasan pelanggan dan kualitas produk menjadi pasang surut dalam urusan industri dan akademisi. Dan pada awal 1980-an, 3 akademisi menaiki perahu layanan berkualitas mereka dan mengarungi arus. Dan betapa hebatnya perjalanan mereka. Pekerjaan mereka tidak hanya melahirkan banyak artikel, buku, presentasi, konferensi, dan keterlibatan konsultasi, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi berapa banyak organisasi yang mengukur kualitas layanan. Pada tahun 1985, A. Parasuharman yang diucapkan Pahrahsurahmun, tetapi ia biasanya dipanggil menggunakan nama panggilannya yaitu Parsu, Leonard Berry, dan Valery Zetmal bersama-sama menerbitkan A Conceptual Model of Service Quality and its Implication for Future Research yang muncul dalam edisi musim gugur Journal of Marketing. 3 tahun kemudian dalam Journal of Retailing mereka menerbitkan pendekatan mereka untuk mendefinisikan dan mengukur kualitas layanan, Serviqual. Kontribusi unik mereka menuntut pengukuran kinerja yang dirasakan atau P dan harapan pelanggan atau E. Salah satu kunci untuk memaksimalkan kualitas adalah memaksimalkan perbedaan antara dua ukuran ini, P dikurang E, singkatnya untuk melebihi harapan pelanggan. Selanjutnya ringkasan dari video. Kualitas pelayanan. Di video kali ini kita akan membahas materi pokok bahasan, yaitu pengertian kualitas pelayanan dan dimensi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa maupun proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi pelanggan. Menurut para ahli, menurut Harry berpendapat bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu proses atau aktivitas dilakukan oleh perusahaan yang dapat dirasakan secara langsung hasilnya, yang pada akhirnya memenuhi harapan pelanggan. Pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen terdiri atas 3 komponen dasar yang harus dipahami bagi setiap perusahaan. Yang pertama, yaitu proses sebelum penjualan. Pada tahap ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk membentuk hubungan dengan konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan menginformasikan produk pada konsumen dan menciptakan kepercayaan pada konsumen atas produk yang ditawarkan. Kedua, proses selama transaksi. Pada fase ini, perusahaan konsultan menjaga kualitas layanannya. Tujuannya agar supaya konsumen tetap menjadi pelanggan setia. Komunikasi pada fase ini sangat penting sebab fase ini konsumen membutuhkan informasi lebih banyak mengenai produk yang akan ingin mereka beli. Jika pihak perusahaan tidak memahami tentang produk yang mereka tawarkan, bisa saja konsumen beralih kepada perusahaan lain. Ketiga, yang terakhir di sini ada proses sesudah penjualan. Pada fase ini, perusahaan diharapkan menengahi atau menanggapi keluhan dari pihak konsumen atas produk yang telah dibeli para konsumen. Dimensi kualitas pelayanan. Dimensi itu ada 5. Yang pertama adalah wujud atau bukti. Wujud atau bukti langsung merupakan dimensi yang mengukur aspek fisik dari suatu layanan, antara lain kelengkapan fasilitas fisik, peralatan, dan tampilan para karyawan. Yang kedua, ada keandalan atau reliability.
Keandalan merupakan dimensi mengukur keandalan suatu layanan berupa seberapa besar kekuatan perusahaan dalam memberi layanan, yaitu pemenuhan janji karyawan. Yang ketiga ada koresponsifan atau daya tanggap. Responsifan atau daya tanggap merupakan dimensi yang mengukur kecepatan layanan kepada pelanggan. Yang keempat ada keyakinan atau jaminan. Keyakinan atau jaminan merupakan dimensi yang mengukur kemampuan perusahaan, khususnya para staf untuk menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada para pelanggannya. Dimensi keyakinan atau jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi berikut. Yang pertama adalah kompetensi, artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan untuk melakukan layanan. Yang kedua ada kesopanan yang mengikuti keramahan, perhatian, dan sikap daripada karyawan. Yang ketiga ada kredibilitas yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan seperti reputasi dan prestasi perusahaan itu sendiri. Dimensi terakhir yaitu empati. Empati merupakan dimensi yang mengukur kemampuan produsen, khususnya para staf dalam mengetahui kebutuhan pelanggan secara pribadi. Dimensi empati ini merupakan gabungan dari dimensi yaitu akses yang meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang dapat ditawarkan perusahaan. Lalu ada komunikasi yang merupakan kemampuan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan atau memperoleh masukan dari pelanggan. Dan yang terakhir ada pemahaman kepada pelanggan yang meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan.